Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi lanjutan perhitungan PPh pasal 21, di mana ini merupakan soal kasus terkait materi pembahasan sebelumnya pada presentasi 1, 2, dan 3. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SE MSI CI KNR, dengan saya sendiri, Puan Maharanti, NIM C1C020082, kelas R10, akuntansi 2020. Baik, langsung masuk pada materi pembahasan. Yang pertama, tata cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21, di mana hitungan pertama dengan hitungan 1 diterapkan kepada pegawai tetap. Pertama, perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur setiap bulan selain bulan Desember atau bulan ketika pegawai tetap berhenti bekerja, terdiri atas pertama, diantaranya pegawai tetap menerima gaji bulanan, pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian, dan pegawai tetap dipindah tugaskan dalam tahun berjalan dan juga seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, ada pun terkait besaran PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Yang pertama, 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 tambahan untuk setiap warga, sekeluarga, sedara, dan keluarga semenda yang garis keturunan lurus dengan derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan maksimal sepenuhnya maksimal 3 orang. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 1 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut dengan catatan yang telah ditampilkan, dengan catatan natural dan atau penikmatan lain dan dengan nama lain bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau Dirmen Profit. Baik, selanjutnya masuk pada contoh kasus perhitungan PPh pasal 21, di mana pada pertemuan ini membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 karyawati, pindah tugas, dan upah. Yang pertama terkait karyawati, di mana besaran PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan, diantaranya pertama, bagi karyawati menikah, besaran PTKP untuk dirinya sendiri. Bagi karyawati tidak menikah, besaran PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dan jika karyawati yang baru menikah, dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah setempat dan kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Misalnya PTKP adalah PTKP dirinya sendiri ditambah PTKP status menikah dan PTKP keluarga yang tanggungan sepenuhnya. Masuk kepada contoh, Tahnia dengan keterangan menikah dan memiliki 3 orang anak kandung, di mana suami tidak bekerja, adalah karyawati tetap perusahaan Ambition Company yang gaji sebulan 18 juta. Pada Agustus 2018, ia menerima pembayaran dari PT Ambition Company berupa gaji 18 juta yang membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulan. Berikut perhitungan PPh pasal 1 atas penghasilan Tahnia dari PT Ambition Company pada Agustus 2018. Untuk gaji sebulan 18 juta, dikurang biaya jabatan 5%, yaitu 19.000, namun dimasukkan 5.000 karena 5.000 merupakan maksimal perhitungan yang telah ditetapkan peraturan, dikurang iuran pensiun, menjadikan penghasilan neto sebulan sebesar 17.300.000. Selanjutnya disetahunkan dikali 12 menjadi 207.600.000, dikurang PTKP keterangan K/3, untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan cara menikah 4.500.000, tambah 3 orang tanggungan 13.500.000, menjadikan PTKP setahun sebesar 135.600.000 rupiah, dikalikan tarif 5% dan 15%, di mana ini merupakan tentang yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Menjadikan 15.340.000 untuk per bulan dibagi 12 menjadi 1.278.333 rupiah. Baik, selanjutnya perhitungan terkait PPh pasal 21 pindah tugas, di mana pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja, melainkan pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja namun pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasi saja. Dengan demikian, dalam perhitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun. Dengan contoh kasus tablo yang berstatus belum menikah adalah pegawai PT Hire Company di Jakarta
Sejak 1 Juni 2018 pindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2018 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji tabur sebesar 5 juta dan pembayaran iuran pensiun dibayarkan sendiri sebulan sejumlah 100.000 sama bekerja di PT Hire Company. Tablo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Perhitungan PPh pasal 1 penghasilan tabur di PT Hire Company. Pertama, untuk perhitungan di kantor pusat Jakarta. Gaji dikalikan 5 bulan dari Januari sampai Mei sebesar 25 juta dikurangkan biaya jabatan 5%, iuran pensiun dikali 5 bulan, menjadikan penghasilan neto 5 bulan sebesar 23.250.000 disetahunkan 5/12 dikali penghasilan neto 5 bulan menjadikan 55.800.000 dikurang PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta, PKP setahun 1.800.000 dikalikan tarif 5% menjadi 90.000. PPh pasal 1 terutang Januari sampai Mei sebesar dikali 5 bulan dibagi 12 sebesar 37.000 dan PPh pasal 1 yang sudah dipotong masa Januari sampai Mei 2018 5 dikali 7.500 sama dengan 37.500. Dengan catatan PPh pasal 1 yang telah dipotong pada Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah 90.000 dibagi 12 sama dengan 7.500. Selanjutnya bukti pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 strip A1 di kantor Jakarta. Baik perhitungan sampai dengan PKP setahun sama, yang membedakan di bawah. Selanjutnya dikalikan tarif sebesar 1.800.000 dari PKP setahun menjadikan 90.000. Selanjutnya PKP 21 terutang masa Januari sampai dengan Mei 2018 5/12 dikali 90.000 sama dengan 37.000. Selanjutnya dikurang dengan PPh pasal 1 yang sudah dipotong masa Januari sampai Mei 2018 5 dikali 7.500 sama dengan 37.000 menghasilkan PPh pasal 21 kurang dan kurung lebih tutup kurung diperhitungkan sama dengan nil. Selanjutnya perhitungan kantor cabang Bandung, di mana penghasilan itu di Bandung, di mana gaji dikalikan 4 bulan sebesar yang tadi dicontohkan soal karena pindah dari Juni sampai September 4 dikali 5 juta sama dengan 20 juta, pengurangan biaya jabatan 5%, iuran pensiun selama 4 bulan, menjadikan penghasilan neto di Bandung sebesar 18.600.000, ditambahkan penghasilan neto di Jakarta 23.250.000, menghasilkan jumlah penghasilan neto 9 bulan 41.890.000. Selanjutnya dijadikan setahun 9/12 dikali 47.850.000 sama dengan 55.800.000 dikurang PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta menghasilkan PKP setahun sebesar 1.800.000. Selanjutnya dikalikan tarif 5% menjadikan 90.000. Selanjutnya PPh pasal 1 terutang 9 bulan 9/12 dikali 90.000 sama dengan 67.500. Selanjutnya dikurang dengan PPh pasal 1 yang sudah dipotong di Jakarta sebesar 37.500 menghasilkan PPh pasal terutang di Bandung sebesar 30.000. Selanjutnya dikurang lagi dengan PPh pasal 1 yang sudah dipotong di Bandung masa Juni sampai September 2018 4 dikali 7.500 sama dengan 30.000 sehingga PPh pasal 21 kurang dan kurung tutup kurung lebih dipotong sama dengan nil. Dengan catatan PPh pasal 1 yang telah dipotong pada Juni sampai September untuk setiap bulannya adalah 90.000 dibagi 12 sama 7.500. Selanjutnya pengisian bukti pemotongan PPh pasal 1 formulir 1721 strip A1 di kantor Bandung. Perhitungan sama seperti di atas sampai dengan PKP setahun yaitu 1.800.000. Selanjutnya PKP dikalikan tarif 5% menjadikan 90.000. Selanjutnya dicari PKP terutang sama PPh pasal 1 terutang sama 9 bulan 9/12 dikali 90.000 sama dengan 67.000 dikurang dengan pertama PPh pasal 1 telah dipotong dan dilunasi di Jakarta sesuai dengan format 37.500 dan dikurang dengan PPh pasal 1 yang telah dipotong dan dilunasi di Bandung 4 dikali 7.500 30.000 sama dengan menjadikan PPh pasal 1 kurang lebih dipotong sama dengan nil. Selanjutnya perhitungan di kantor cabang Garut dipindahkan untuk terakhir. Pertama, penghasilan neto di Garut, gaji dikalikan 3 bulan karena dipindah tugaskan dari
dihitung sejak Oktober hingga Desember menjadikan 3 kali 5 juta 15 juta, dikurang gaji 45%, iuran pensiun 3 bulan menjadikan penghasilan neto di Garut sebesar 13.950.000 ditambah penghasilan neto di Jakarta 23.250.000 dan ditambah penghasilan neto di Bandung 18.600.000. Selanjutnya jumlah penghasilan neto setahun 55.800.000 dikurang PTKP untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak sendiri 54 juta menghasilkan PKP 1.800.000 dikalikan tarif 5% menjadi 40.000 dikurang dengan PPh pasal 21 terutang di Jakarta dan di Bandung sesuai dengan format 1721A1 67.500 menghasilkan PPh pasal terutang di Garut 22.500. Selanjutnya PPh pasal 21 per bulan yang harus dipotong di Garut adalah 22.500 dibagi 3 yaitu sekitar 7.500. Selanjutnya pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A strip A1 di kantor Garut. Perhitungan sama seperti sampai dengan PKP setahun, selanjutnya dikalikan tarif 5% menjadi 10.000, lalu dikurang dengan PPh pasal 21 utang Jakarta dan di Bandung sesuai dengan format 1721 strip A1 sebesar 67.500 menghasilkan PPh pasal 21 terutang di Garut sebesar 20.500. Selanjutnya dikurang juga dengan PPh pasal 21 terutang telah dipotong 3 dikali 7.500 sama dengan 22.500 menghasilkan PPh pasal 21 kurang dalam kurung lebih dipotong sama dengan nil. Baik, selanjutnya perhitungan PPh pasal 1 untuk upah, di mana menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 25/PMK, Peraturan Menteri Keuangan _03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, bab 1 ketentuan umum pasal 1, angka 17, di mana upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau yang diperoleh pegawai yang terutang untuk dibayarkan secara harian. Angka 18 upah mingguan dengan dibayarkan secara mingguan. Angka 19 yaitu upah satuan dengan dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Angka 20 di mana upah golongan dengan dibayarkan berdasarkan penyelesaian atau jenis pekerjaan tertentu. Baik, selanjutnya di mana untuk menghitungnya ditentukan beberapa cara. Pertama, tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata uang saku harian yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Selanjutnya dalam hal upah atau uang saku harian belum melebihi 450 dan jumlah kumulatif yang diterima bulanan belum melebihi 4.500.000 maka tidak ada PPh pasal 1 yang harus dipotong. Selanjutnya dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang harian telah melebihi 450, maka sepanjang jumlah kumulatif yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 1 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian setelah dikurangi 450.000 lalu dikalikan 5%. Selanjutnya dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 1 yang harus dipotong adalah saku harian telah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Selanjutnya dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima telah melebihi sebesar 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 1 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 1 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Selanjutnya memasuki contoh soal di mana Nelo Putra tercatat sebagai pegawai tetap di PT EWMG Company yang memperoleh gaji yang dibayarkan sehari sebesar 200.000. Nelo belum menikah. PT EWMG Company masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh penerima kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0,50% dari gaji. PT EWMG Company membayarkan iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dan gaji Nelo membayar uang iuran pensiun sebesar 15.000 dan jaminan hari tua sebesar 20% dari gaji. Baik, berikut adalah perhitungan PPh pasal 1 atas penghasilan Nelo Putra dari PT EWMG Company. Gaji sebulan dijadikan gaji sebulan dengan dikalikan 26 hari dikali 200.000 menghasilkan 5.200.000 ditambah dengan jaminan premi jaminan kecelakaan kerjaan 1%,
dan premi jaminan kematian 0,5%, menjadikan penghasilan bruto sebulan sebesar 5.278.000. Digunakan biaya jabatan 5% dan iuran pensiun 1% menghasilkan penghasilan itu sebulan 4.895.100, penghasilan dijadikan setahun dikali 12 menjadikan 58.741.200, dibuatkan ke bawah menjadi 58.741.000. Selanjutnya dikurang dengan PTKP, wajib pajak sendiri sebesar 50 juta menjadikan PKP setahun sebesar 4.741.000. Selanjutnya dicari PPh pasal 1 yang tentang setahun dikalikan tarif 5% menjadikan 237.050 rupiah, dijadikan per bulan dibagi 12 menghasilkan 19.754 dan dicari per hari yaitu dibagi dengan 26 menjadikan 760 rupiah. Baik, sekian penjelasan saya terkait perhitungan PPh pasal 1 bagian 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.